Semangat kali ya, udah siap. Lihat sampahnya dulu, ada? Oke, tidak ada. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Ayo, silakan, siapa yang mewakili berdoa? Semua siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan siang ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Dengan berdoa kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di siang ini. Amin. Oke, kita akan memulai pelajaran hari ini. Tapi seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, kita melakukan kegiatan mengingat materi yang telah lalu atau telah kamu jalani sebelumnya. Ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Apa itu ilmu ekonomi atau ekonomi? Siapa yang bisa jawab dulu? Ayo, Indri. Ilmu ekonomi dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang lengkap dengan dan tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Intinya dibilang teman kamu itu ilmu ekonomi itu suatu ilmu yang mempelajari prioritas kehidupan manusia, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang bermanfaat untuknya, yang akan kita sekarangkan untuk hari ini maupun ke depannya. Bisa? Bisa. Oke. Itu adalah materi yang telah kita lewatkan, bisa dikatakan masa lalu ya, tapi wajib dikenang. Sebelum memulai pelajaran, kamu harus terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang hari ini kita cukup mempelajari dua saja tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengetahui konsep ilmu ekonomi ya, khususnya tentang kelangkaan dan kebutuhan. Nantinya kita hanya membicarakan tentang kelangkaan ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi masih tentang kelangkaan dan kebutuhan. Jadi di sini Bu harap setelah kita melakukan pembelajaran ini, kamu bisa memahaminya. Dan nanti model pembelajaran kita hari ini yaitu tentang PBL, yang mana di sini nanti kamu yang banyak bekerja, ibu nanti memberi kamu masalah dan kamu selesaikan berkelompok dan ibu memantau juga meluruskan. Itu model pembelajaran kita hari ini. Kamu sudah tahu tujuan pembelajaran kita, udah ibu jelaskan. Dan di sini cara belajar kita berdiskusi. Nah, ini sudah ibu kelompokkan. Bisa lihat? Oke. Setelah ibu kelompokkan ini nanti pembelajaran kita ini, kamu nanti secara bekerja sama kolaborasi menyelesaikan permasalahan yang ibu kasih. Nah, udah bisa?
memahami ini tadi? Oke, bisa kita mulai? Tapi sebelum kita memulai materi selanjutnya, alangkah baiknya kita merefresh. Apa namanya kita bilang itu? Ice breaking. Kalau Ibu tepatnya bilangnya iklan sejenak ya, untuk merehatkan seluruh badan kita dan pikiran kita supaya fokus. Masih ingat kan? Masih. Ayo boleh kita coba ya. Masih ingat? Rido bisa ya Rido? Oke, boleh berdiri? Fokus, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, alhamdulillah bisa ya. Ternyata ini lebih baik daripada yang ada resip tadi. Silahkan duduk, terima kasih telah mengikuti petunjuk ini. Terima kasih tanpa ada hambatan. Udah bisa konsentrasi untuk menerima materi selanjutnya? Bisa. Oke, untuk memancing daya ingat ke materi kita yang akan kita bahas hari ini, ada sedikit pertanyaan yang akan Ibu lontarkan, tapi ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini dayanya kelompoknya ya. Yang Ibu tanyakan, apakah kamu mengalami kelangkaan di kehidupan sehari-hari kamu? Ayo, apa? Gas lagi? Minyak lagi? Air bersih lagi? Iya, udah pandai ya Ibu ya. Belum lagi kita membahas materi udah pandai. Jadi di sini kamu akan berkelompok dan menyelesaikan masalah yang akan Ibu berikan. Kamu selesaikan sesuai dengan kelompok kamu. Ayo, Ibu harapkan masing-masing pindah ke kelompoknya. Ayo, tahu kan kelompoknya? Udah? Oke, Ibu ada terlupa tadi. Kita hadir semua ini. Hadir semua kan? Hadir. Oke, alhamdulillah lupa Ibu tadi. Oke, ini kita masuk. Sebelum diskusi ini dimulai, Ibu harap kamu memahami penilaian apa yang akan kita laksanakan hari ini. Di sini ada tahap-tahapannya. Pertama kamu berdiskusi, melakukan LKPD yang nanti Ibu kasih masalahnya. Setelah itu kamu akan presentasi. Setelah kamu presentasi nanti ada tes formatifnya ya. Jadi apa yang Ibu nilai pada saat kalian berdiskusi? Banyak. Di sini ada sikap jelas, cara kamu nanti berdiskusi, bahasa yang kamu gunakan, kerja kamu sama kamu di sini Bu nilai, pengetahuan dan keterampilan. Setelah kamu mendengar video yang Ibu tampilkan nanti, ya, ini kertas LKPD kamu. Di sini ada bentuk artikel juga yang mendukung video ini tadi. Kamu dengarkan dulu, ya. Kamu dengarkan dulu videonya, baru nanti kamu menyelesaikan yang Ibu kasih ini. Setelah kamu mendengarkan video, barulah nanti kamu menyelesaikan permasalahan yang Ibu kasih. Bisa memahaminya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa ya?
Bisa? Oke. Kamu dengarkan videonya ya nak. Kamu fokus di sini memperhatikan video yang ibu tampilkan. Pemirsa, gas LPG 3 kg di beberapa tempat mulai mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memberlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Itu tadi kasus yang kamu lihat di berita salah satu kota ya. Jadi ada lembar kerja yang ibu kasih per kelompok. Jadi di situ kamu berdiskusi sesama kelompok untuk menjawab ya berdasarkan video. Nah, video yang kamu tonton dan pendukungnya artikel yang ibu kasih tadi. Nah, di situ kamu disuruh nak mengamati, melihat apa saja faktor penyebabnya, apa kelangkaan, solusinya bagaimana. Jadi di situ kamu menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja kelompok masing-masing. Setelah selesai, boleh kita tampilkan di depan nanti satu persatu, dan kelompok lain boleh mengasih motivasi atau masukan atau pertanyaan, boleh. Ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu. Paham ya apa pekerjaan masing-masing? Masing-masing di kelompok bisa ya? Ada masalah? Oke baik. Ini kan permasalahan yang ibu kasih ya. Jadi di sini dari permasalahan ini atau video tadi penyebab kelangkaannya apa? Kan secara umum juga tahu penyebab kelangkaan apa. Kamu jelaskan, kamu cari tahu penyebabnya apa. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, solusinya bagaimana? Sudah tahu kan? Nanti kamu buat simpulan sedikit saja untuk saudaranya, ya. Nanti teman lain boleh bertanya atau meluruskan juga boleh, menambahkan juga. Ya, bisa? Oke, alhamdulillah. Ada kelompok lain? Ada masalah? Bisa? Jadi per kelompok nanti yang tampil siapa, yang berbicara siapa, moderator siapa, seperti biasa. Waktunya 10 menit ya. Ayo, siapa yang mau duluan tampil? Siapa? Kelompok? Udah siap? Moderatornya udah siap? Ayo. Sini aja sini. Nanti nggak dengar kawannya kalau nggak di depan. Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok yang berani maju. Iya, terima kasih. Berdiri aja nah, nggak apa-apa, berdiri kedengaran suaranya. Nggak perlu duduk, berdiri aja. Boleh pakai mic ya, biar dengar suaranya. Inilah hasil dari diskusi kami, yaitu apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus ditambah. Kedua, apa penyebab terjadinya kelangkaan? Yaitu kesalahan pengelolaan sumber daya dan tingginya permintaan akan sumber daya alam.
Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Masyarakat dapat mengatasi kelangkaan dengan meningkatkan pasokan, yaitu 1. Melakukan penghematan gas, 2. Melakukan distribusi tepat sasaran, 3. Menggunakan energi alternatif lainnya seperti listrik, 4. Melakukan distribusi yang terjadwal, 5. Jika terjadi keterlambatan distribusi, pihak distribusi harus memberi peringatan kepada warga untuk menghemat gas. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Kami buka sesi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok E. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kelangkaan gas LPG? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B yang akan dibacakan oleh Piur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kelangkaan gas LPG? Yaitu penurunan order bagi pebisnis yang bergerak di sektor rumah makan, aktivitas masyarakat terganggu, terjadi spekulasi harga LPG, dan bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang terakhir, tapi mau tampil yang pertama ya, luar biasa. Walaupun agak grogi ya, tapi alhamdulillah terlewatkan bisa. Ada beberapa yang agak kurang, tapi alhamdulillah bisa ya tampil. Jadi kamu sudah memahami itu kelangkaan, sudah melihat berita, sudah melihat artikelnya, dan sudah berdiskusi. Juga sudah kamu simpulkan tadi sempat. Apa itu kelangkaan, bagaimana cara mengatasinya, apa penyebabnya, sudah terlaksana. Ya kan? Jadi dari permasalahan yang Ibu kasih, ada yang masih belum bisa memahami apa itu kelangkaan? Ada? Si bisa? Paham? Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kelangkaan itu tadi tidak keseimbangan itu tidak ada antara alat pemuas kebutuhan barang dan jasanya itu kurang. Ya, sementara kebutuhan kita sehari-hari itu meningkat, yaitu tadi berita yang kita tampilkan LPG. Sampai antri kemana-mana, ya kan, nggak dapat kebagian. Kalau sudah gas itu tidak ada, bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari? Tidak bisa, susah sekali. Oke, itu kesimpulannya. Faktor apa yang menyebabkannya udah banyak, Bu. Jumlah penduduknya banyak. Terus apalagi barang yang dibutuhkan, Bu, sedikit. Terus ada perang di mana-mana seperti yang kita lihat di Palestina, ya kan? Mereka susah untuk memenuhi kebutuhannya karena efek perang itu tadi. Itu juga dikatakan kelangkaan. Salah satu faktor penyebabnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang di Palestina itu cepat reda ya. Amin. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Nah, cara mengatasinya itu tadi kita mencari bahan pengganti. Kayak dulu kita nggak ada lampu kan, pakai minyak tanah.
Udah nggak ada minyak tanah, ganti solar. Udah nggak ada solar, pakai apa kita? Pakai bensin. Jadi banyak cara untuk mengatasi kelangkaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi setelah kita simpulkan ini tadi? Ada? Kalau tidak ada, boleh lagi balik ke Mandiri. Ada beberapa tugas, ada beberapa soal yang harus kamu selesaikan. Ini kamu tidak mengerjakan secara kelompok, kamu kerjakan secara mandiri, ya, mandiri. Tidak boleh berdiskusi. Ibu ingin tahu sampai di mana batas pengetahuan kamu nantinya ke pelajaran hari ini, ya. Waktunya 20 menit. Kurang ya, lebih nggak boleh. Ayo tolong ibu bagikan di belakang ya. Kamu boleh jawab, itu ada soal yang ibu kasih. Kamu boleh jawab, waktunya 20 menit. Siap, boleh kumpulkan. Dia siap, boleh kumpulkan. Ya, pelajaran kita akan habis tapi belum selesai ya. Kita sudah melakukan diskusi, kita sudah melakukan kerjasama per kelompok, kita sudah melakukan tes, ya kan? Sekarang kita melakukan refleksi. Jadi bertanya ya, apakah materi ini, materi yang hari ini kamu pelajari itu ada hubungannya nggak dengan kegiatan kamu sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Ya, siapa? Apakah menarik daripada yang sebelumnya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Mudah dipahami? Ya, alhamdulillah bisa berarti ya. Soalnya bisa dijawab? Bisa. Jadi nanti setelah ibu melakukan tes yang tadi, jika tidak tuntas sesuai dengan kurikulum apa KKM kita nanti, kamu akan ada istilahnya remedial ya, remedial dan ada pengayaan dan kita melakukan evaluasi kembali. Dan untuk materi selanjutnya kamu akan membahas tentang jenis-jenis ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan, ya, yang berkaitan dengan kebutuhan. Jadi tugas kamu di rumah nantinya kamu menyelesaikan ini. Yang mana tadi kita sudah membicarakan skala prioritas, ada tadi yang menyinggung ya kan? Ada tentang kebutuhan antara keinginan. Di situ kamu mencari tahu dulu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, mana yang lebih penting dari antara kebutuhan dan keinginan. Kamu selesaikan di rumah nanti ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita boleh melalui chat WA. Untuk pekerjaan rumahnya ini sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Jelas? Tugasnya jelas?
Bisa dipahami hari ini? Oke, kalau bisa dipahami, alhamdulillah materi kita lancar hari ini. Ibu harapkan untuk berikutnya kamu sehat, bisa hadir dengan semangat kembali di sekolah. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.